Besti, terima kasih sudah klik video ini dan pastikan kamu nonton sampai akhir. Juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia, saya seorang freelance illustrator. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan saya, ada beberapa keresahan pribadi yang saya ingin ungkapkan di video ini. Yang pertama, sering dianggap tidak bekerja atau dianggap pengangguran. Ya memang sih pekerjaan freelance itu tidak memiliki kantor, tidak memiliki jam kerja pasti, tidak memiliki bos, dan tidak memiliki gaji bulanan. Terus yang kedua, sulit dimengerti tentang pekerjaan ilustrator itu sendiri. Ya memang sih tidak dipungkiri bahwa pekerjaan ilustrator ini memang jarang sekali orang yang memiliki profesi seperti ini, terutama di lingkungan saya. Karena sulit dimengerti, jadi pekerjaan saya sering diragukan oleh orang-orang, terutama orang-orang yang memang tidak mengerti dengan bidang yang saya tekuni. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya ada yang lebih menyelekit itu adalah kalau sudah dibanding-bandingkan. Misalnya, daripada kamu kerja kayak begitu nggak jelas, lebih baik kamu buka usaha. Daripada kamu kerja cuma begitu-begitu aja, kenapa kamu nggak ngelamar ke perusahaan ke perusahaan ini, atau bekerja sebagai PNS, atau bekerja sebagai itu, ini, dan lain sebagainya. Jujur Besti, kalau misalnya mendengar perbandingan seperti itu, kadang-kadang kita merasa jadi bukan putus asa ya, kita merasa jadi down, kita merasa tidak bersemangat karena orang-orang tidak mengapresiasi pekerjaan kita. Tapi jangan khawatir kalau misalnya sudah seperti itu. Jika teman-teman merasakan hal yang sama atau teman-teman bekerja di bidang yang sama seperti saya, jangan lupa untuk memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus ingat alasan kenapa kita memilih pekerjaan seperti ini. Kalau saya pribadi, kenapa saya memilih freelance adalah karena saya tidak suka bekerja yang 9 to 5, pergi pagi, pulang sore. Tapi teman-teman juga ada yang bekerja ilustrator dan mereka bekerja seperti karyawan pada umumnya, seperti bekerja di studio, bekerja kontrak, dan lain sebagainya. Jadi, itu kembali kepada pilihan masing-masing. Nah, karena pekerjaan kita ini dipandang oleh orang awam hanya cuma gambar-gambar saja, kadang-kadang karya yang kita hasilkan pun kurang diapresiasi dan kurang dihargai oleh orang-orang. Biasanya mereka bakal bilang, emang kalau gambar-gambar begitu bisa dijual? Emang siapa yang mau beli? Memangnya uangnya cukup buat menghidupi kehidupan sehari-hari? Kalau ini jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung kita. Tapi kalau diibaratkan, ini sama seperti berlian yang ada di tangan orang yang salah. Ketika berlian itu ada di tangan orang yang tidak mengerti dengan berlian, maka seberharga apapun berlian tidak akan menjadi berharga di tangan orang tersebut. Jadi jangan lupa kalau misalnya lingkungan kita tidak bisa menghargai kita, tidak bisa menghargai karya-karya kita, maka pindahlah dan carilah lingkungan yang bisa menghargai kita. Misalnya teman-teman jadi punya relasi lebih banyak tentang dunia kreatif, punya teman-teman yang bekerja di bidang yang sama, agar bisa dihargai, agar karya kita memang layak dan patut untuk mendapat apresiasi dari orang-orang. Kalau kita hanya diam di tempat yang orang-orang tidak menghargai kita, maka kita tidak akan tidak memiliki value tersendiri. Kita hanya terlihat seperti orang biasa, bahkan mungkin tidak ada harganya sama sekali. Jadi jangan lupa kita punya pilihan atas hidup kita, dan kebahagiaan kita, masa depan kita, cita-cita kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Walaupun mereka berkomentar ini itu, mengkritik ini itu, dan lain sebagainya, kita harus tetap punya pendirian. Kita punya tanggung jawab untuk masa depan, cita-cita, dan kebahagiaan kita sendiri. Oke Besti, oke segitu aja. Have a nice day. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka, di subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.